Bu Widya, ini saya mohon tanggapannya Bu untuk Iya. Tadi masalah sepatu, anaknya dukung memakai sepatu ya, Ibu, yang ya. diminta itu ya. Nah, ini yang lari mengelilingi lapang basket Bu Widya. Mengelilingi basket 2 kali Lari karena terlambat ngelilingin itu menurut lapangan Bu Widya itu basket apa? ya. Ya, Kalau menurut saya itu antara hukuman sama konsekuensi, berarti kalau mengelilingi lapangan berarti itu masuk hukuman ya Ibu. masuk hukuman Karena ya. kan iya, Alasannya masuk apa Bu hukuman kok karena kan masuk hukuman Bu? mungkin karena itu memang tidak memberi apa manfaat yang secara detail ya Ibu buat anak ya. Jadi kalau Ya, tidak ada, kalau bahasa nggak ada faedahnya seperti itu Ibu. ya. Benar Kira-kira sekali Bu seperti itu. Widya. Jadi mengelilingi lapangan basket itu hukuman ya, karena tidak ada kaitannya sama tadi tidak mengerjakan pelajaran PJOK seperti itu. Terima kasih untuk tanggapan-tanggapannya. Kita lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin bisa dibantu kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja nggih? Sebelum saya ulas mungkin dibantu untuk kebutuhan dasar manusia itu ada apa aja mungkin? Mungkin kebutuhan untuk bahagia ya Bu, bahagia, Bahagia. kesenangan, kebutuhan mencukupi kebutuhannya gitu seperti itu. Oke, ya. Betul tadi Bu Novi. Ya, benar sekali. Jadi kebutuhan dasar manusia, Mbak dirimu gabung nih. Kebutuhan dasar manusia itu salah satunya ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga kebutuhan akan kesenangan, dan yang keempat kebebasan, serta yang kelima itu kebutuhan akan kasih sayang. Jadi rasa diterima seperti itu. Jadi kita harus paham nih, setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi ketika kita mengambil sebuah tindakan, kita dasarnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada sedikit ini. Saya nanti mohon ditanggapi Bu Widya, ini sedikit saja. Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, Bu Widya, apa yang akan Bu Widya lakukan ini? Kalau saya sih Bu, tanya dulu anaknya tuh mengapa kok harus mengambil bekal dulu ya Bu, seperti panjenengan tadi kan menyampaikan antara ingin tahu alasan dulu kenapa dia mengambil bekalnya. Apa dia belum tercukupi kebutuhan bagian, mungkin dia belum sarapan apa-apa kan nanti. Lah, setelah itu berarti kan kita melihat, jadi ada mungkin dari tadi dan sewu tadi bukan memaparkan tentang roda tadi ya, ada kebutuhan dasar manusia ya. Mungkin ada satu bagian dari kebutuhan itu yang belum tercukupi. Misalnya mungkin dia belum sarapan. Ini saya juga masih bingung ya Bu. Eh, dia mungkin ada satu kebutuhan yang seperti sarapan, itu masuk kebutuhan mana ya Ibu? Oh gitu, nggih. Ya Bekal kita makan ulas ya seperti Bu itu kan Widya. mungkin Jadi apa tergolong bertahan hidup apa ya, mungkin salah satu gitu. ya, benar sekali Bu Widya. Jadi ketika kita menghadapi hal seperti itu, kita tanya dulu nggih. Jangan asal menyalahkan, kenapa kamu ngambil besok lagi nggak boleh, langsung kayak gitu tuh. Kayak langsung mendoktrin anak, besok nggak boleh lagi seperti itu. Nah, kita nggak menjelaskan seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi memang benar segala sesuatu yang dilakukan seseorang itu pasti ada alasannya. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan yang mana tadi yang dibutuhkan Agus. Jika itu jawaban Agus itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, seperti itu mungkin itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia lapar. Gimana lagi nih, saya nggak punya nih, udah minta cara baik-baik nggak dikasih, akhirnya saya mintanya secara paksa seperti itu. Nah, itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup.
Ada lagi juga karena ia senang kalau temannya memperhatikan dia. Nah, soalnya aku nggak diperhatiin, mereka asik sendiri ya Bu, ya udah aku minta aja paksa, seperti itu. Mungkin jawabannya seperti itu. Berarti itu mencerminkan bahwa kebutuhan cinta kasih. Nah, jika si Agus itu menjawabnya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kan mereka takut Bu, kalau saya paksa gitu kan pasti dikasih. Nah, hal itu juga merupakan kebutuhan untuk pengakuan, seperti itu nggih. Jadi ada lagi, jika si Agus itu menjawabnya itu karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawain bekal yang sama. Tiap hari mamahku ngasihnya telur, terus aku bosan, akhirnya aku minta ke temanku. Nah, seperti itu. Berarti si Agus ini sedang memiliki kebutuhan untuk pilihan. Jadi dia pengennya milih tapi nggak bisa milih, seperti itu. Berikutnya karena iseng aja Bu, dan dia menikmati ekspresi wajahnya dengan temennya yang kesel karena dia ngambil makanannya, dia semacam bahagia kalau temennya itu kesel kayak gitu, dan dia itu melaksanakannya iseng. Nah, ini mungkin yang sering terjadi di kelas-kelas nggih. Nah, ini merupakan kebutuhan kesenangan. Jadi mungkin anak-anak itu belum mampu menciptakan memenuhi kebutuhan kesenangan yang memiliki nilai-nilai kebajikan, seperti itu. Namun dia masih ngambil ini ben ini wae lah, ben aku senang, ben isengi aja, seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah restitusi. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu tentang restitusi itu apa? Nah, Bu Bevi bisa gabung suaranya nggak Bu Bev? Bisa. Ya, Bu Bevi, menurut Bu Bevi itu restitusi itu apa ya Bu Bevi? Oh, belum bisa gabung nggih. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi semacam tadi di video awal tadi telah kita bicarakan bahwa setiap anak melakukan kesalahan, melakukan tindakan itu pasti ada alasannya, seperti itu. Nah, kita itu bisa melakukannya itu dengan restitusi ini. Jadi menciptakan kondisi yang baik bagi anak-anak supaya karakternya lebih kuat lagi, seperti itu. Jadi jika ada anak-anak masalah itu kita panggil di ruangan tersendiri supaya anak-anak itu bisa menjelaskan alasannya seperti apa. Nah, kayak gitu nggih. Ciri-ciri dari restitusi itu sendiri. Jadi restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi ketika kita panggil anak-anak itu, mereka bukan untuk menebus kesalahan. Ya udah Bu, aku kalau gitu aku minta maaf, nggak seperti itu. Namun untuk belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, ciri-ciri restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Jika dia merasa hubungan dengan temannya itu tidak baik, nah bagaimana kita menciptakan hubungan yang baik lagi antara si A dan si B, seperti itu. Dan restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita nggak memaksa anak-anak, ya udah kamu minta maaf, ya udah kamu ganti bukunya, seperti itu. Nggak demikian ya. Berikutnya adalah restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Jadi dirinya anak itu seperti apa, dia menggali sendiri, seperti itu. Yang berikutnya adalah restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan. Jadi restitusi dasarnya apa dia seperti itu. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri mereka sendiri.
Dan yang ketujuh adalah restitusi itu fokus pada karakter dan bukan tindakannya. Jadi karakternya yang diperbaiki. Dan yang terakhir, restitusi itu adalah fokus pada solusinya. Kita carikan solusi untuk mereka. Juga untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika dia berbuat salah, dia itu pasti minder loh Bapak Ibu untuk kembali ke temannya. Jadi kita adakan restitusi, kita panggil itu anaknya, terus kita tawarkan solusi-solusinya, dia maunya yang seperti apa, yang nyaman untuk dia. Nah, inilah salah satu cara dalam kita melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya kita bisa mengucapkan seperti ini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Bu Nopi juga pernah kok melakukan kesalahan kayak gitu waktu kecil. Nah, gitu juga bisa. Kemudian, kita memvalidasi tindakan yang salah. Jika kasusnya tadi Agus yang merebut makanan, tadi kamu tentu punya alasan ya Agus, kenapa Agus melaksanakan itu. Nah, kita tanyain dulu alasan yang sebenarnya muncul dari dirinya itu seperti apa. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau tadi aku iseng aja Bu, cuman cari kesenangan. Kamu biar lebih senang lagi, mungkin caranya itu kamu kalau ada makanan bisa berbagi. Nah, itu kamu akan lebih bahagia karena teman-temanmu juga senang. Nah, itu namanya juga validasi tindakan yang salah. Berikutnya adalah menanyakan keyakinannya. Dulu kan kita pernah nih buat keyakinan kelas. Nah, menurut kamu keyakinan kelas yang telah disepakatin itu apa? Kalau dia mampu menjawabnya, menjaga keamanan, kenyamanan seperti itu, berarti dia sudah mampu meyakini apa yang dia ada pada dirinya sendiri. Kemudian bisa juga dengan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, Gus, seperti itu. Kalau dia ingin menjadi orang yang ditakutin kayak gitu, ditakutinnya karena apa? Jadi kita tuh bersama-sama menemukan dari dalam diri siswa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya akan share sedikit restitusi dan juga restitusi segitiga yang sebagai contoh untuk pelaksanaannya serta bagaimana cara-cara membuat keyakinan kelas. Nah, gitu nggih. Kiranya keyakinan kelas yang saya buat tadi itu sudah mencerminkan apa yang membuat anak bahagia. Jadi kita tawar-tawarkan seperti itu. Enaknya gimana? Bahagianya gimana? Seperti itu. Jadi jangan dipaksa nggih. Nah, untuk yang segitiga restitusi itu saya laksanakan pada waktu anak saya hampir sama tadi, salah dalam bukan salah ya, melakukan sebuah tindakan yang mungkin dia datang terlambat seperti itu. Ternyata dia itu punya alasan. Alasannya itu adalah dia itu tidak semangat lagi seperti itu. Nah, kita tanyain restitusi. Nah, kiranya itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Berbagi itu indah. Semoga hal ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu mungkin untuk bisa on cam sebentar. Saya ingin ngambil
Silahkan ditempel bagi yang sudah. Pinang. Hah? Pinatur itu apa? Nggak tahu. Joget. Ayo. Pi. Joget. Titus. Oke. Burung pipit. Pi pipit. Pi. Pikachu. Pi. Pitu. Pi. Piano. Pianika. Pintar. Pisang. Piano nggak ada. Piano nggak ada. Ya. Apa Pinan apa? Pinan itu apa? Oh ya nama. Pita. Pilot. Piring. Ayo pi. Ping. Ayo. Pilus. Ping. Pi. Pila itu apa? Maman siapa bilang nggak ada pi? Joget. Pi. Pitu sudah pi. Pi ayo pi. Pinocchio pi. Pisah. Penguin. Sudah pi. Pindah. Pi. Pi. Ayo pisau sudah. Joget. Pianika ya sudah selesai. Nulisnya satu-satu. Senin. April. Lanjut. Milih sendiri.
Mas Selamat. Kamu panggil siapa, Sil? Panggil kamu lah. Nama kali bukan Selamat. Jangan buku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Lina. Permisi Bu Novi, apakah Bu Novi benar memanggil saya? Ya benar Lina. Silakan duduk dulu Lina. Lina, tadi Bu Novi ada laporan dari teman kamu. Katanya kamu bertengkar sama Silva. Benar demikian? Tidak kok Bu. Jangan seperti itu. Lebih baik jujur. Jujur itu lebih baik kok. Iya Bu, benar. Saya dengar sama Silva karena soalnya Silva memanggil saya dengan nama ayah saya. Ya saya tidak mau Bu, nama saya kan Lina. Astagfirullah. Silva benar demikian. Ya wajar ya kalau kamu itu tadi marah sama jengkel. Kalau Bu Novi tadi di posisi kamu, pasti Bu Novi pun seperti kamu. Bu Novi akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Nah, terus apa yang Lina lakukan terhadap Silva? Saya marah-marah Bu, tanpa sadar saya coret-coret buku catatannya. Oh, buku catatan Silva sampai rusak dong, nggak bisa dibaca lagi ya? Lina kayak gitu tuh pasti ada alasannya. Pastilah Bu, kalau Silva tidak menyinggung perasaan saya tidak akan berbuat demikian Bu. Saya menganggap memanggil nama orang tua itu sama dengan merendahkan orang tua Bu. Oh baiklah, manusiawi kalau Lina itu merasa kesel karena Lina nggak rela ya jika nama orang tua kamu itu dipanggil-panggil, karena itu sebagai bentuk pelecehan seperti itu ya, merendahkan kamu seperti itu. Bu Novi sangat menghargai tindakan kamu Lina. Lina itu tadi untungnya tidak lebih buruk dari yang Lina lakukan tadi. Bisa saja Lina tadi memukul atau perlakuan fisik lainnya, tapi Lina sudah bagus tidak melakukan hal itu. Nah sekarang Lina pikirkan, dengan tindakan Lina mencoret-coret buku Silva sampai tidak bisa dibaca lagi, apakah Lina itu sudah meyakini dengan keyakinan kelas kita sudah sesuai itu hal itu? Tidak Bu. Oke, menurut Lina keyakinan kelas apa yang Lina tidak patuhi dengan mencoret buku Silva? Saling menghormati dan saling menghargai Bu. Oke, nah sekarang benar banget Lina berpikir seperti itu karena menghormati sesama teman itu penting. Penting tidak menurut Lina? Penting banget Bu. Kalau menurut Lina itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah atau sedang emosi? Harus lebih sabar lagi Bu. Oke, Lina bersedia tidak untuk memperbaiki masalah Lina ini? Insya Allah Bu, saya bersedia. Nah, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan Lin, untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak akan terulang lagi? Harus bersabar dan menahan amarah saya Bu. Kalau ada teman yang mengejek saya dengan sebutan orang tua saya akan melakukan kepada Bu Novi. Nah, ini baru tindakan yang tepat Lina. Lain kali kalau ada lagi teman yang mengejekmu dengan nama ayahmu atau apapun itu, jangan segan-segan laporin ke Bu Guru. Bisa ya? Tetap semangat ya Lina, karena masalah ini sudah bisa kita selesaikan. Lina boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih ya Bu, izin kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Lina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina, siswa kelas 5A. Selama belajar bersama Bu Novi, saya merasa senang karena Bu Novi tidak galak. Ketika saya melakukan kesalahan, saya diajak menemukan solusi bersama-sama. Terima kasih Bu Novi.
Kenapa? Bangunnya kesiangan. Besok nggak usah terlambat lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar Bro memanggil saya? Iya, Silva, silahkan duduk Silva. Silva, akhir-akhir ini Silva sering datang terlambat ke sekolah ya? Iya Bu, Oh, sudah berapa kali terlambat? seingat saya sudah 5 kali Bu. Sudah 5 kali ya. Menurut Silva datang ke sekolah terlambat sehingga pembiasaan pun tertinggal. Silva nggak bisa mengikuti pembiasaan. Kemudian pelajaran juga Silva tertinggal. Menurut Silva seperti itu kesalahan bukan? Iya Bu. Oh, baiklah. Silva, berbuat salah itu sudah manusiawi, Silva. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang yang terpenting itu kita bisa belajar dari kesalahan itu yang telah kita lakukan dan tentunya berusaha untuk memperbaikinya. Silva setuju? Iya Bu, saya setuju. Silva, dalam bulan ini Silva sudah berapa kali terlambat? Sudah 5 kali Bu. Sudah 5 kali ya. Jadi Silva terlambat 5 kali dalam sebulan itu pastinya punya alasan tertentu. Nah, Bunda Wei boleh tahu nggak sih apa alasan Silva sehingga Silva sering terlambat datang ke sekolah? Akhir-akhir ini saya sering banget begadang Bu, karena main game dengan kawan-kawan, jadi kurang tidur, akhirnya bangun kesiangan. Oh, Silva, ingat nggak keyakinan kelas yang ada di kita yang telah kita sepakati? Ingat Bu. Oh, kalau misalnya nih datang terlambat ke sekolah, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Nah, menurut Silva keyakinan kelas mana yang Silva langgar? Disiplin Bu. Oke, menurut Silva disiplin itu penting tidak sih bagi Silva? Penting Bu, karena dengan disiplin membuat saya bisa datang ke sekolah lebih awal dan lebih menghargai waktu. Betul sekali Silva, karena menghargai itu sangat penting ya untuk kita ya, serta bermanfaat juga untuk kita semua. Sama halnya kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tugas-tugas Silva juga tidak akan menumpuk. Kemudian Silva bisa ikut pembiasaan, bisa ikut pelajaran dari awal. Begitu ya Silva, untuk melatih rasa kepedulian Silva. Iya Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti apel pagi. Oke, sikap meminta maaf itu merupakan sikap yang bagus. Kalau begitu menurut Silva nih, apa yang akan Silva lakukan agar tidak lagi terlambat datang ke sekolah? Saya akan usahakan itu lebih awal Bu, tidak main game lagi larut malam sehingga bisa bangun lebih pagi. Oke, nah sekarang kita sudah ketemukan solusinya ya. Nanti supaya tidak terlambat lagi, Bu Novi akan telepon mama kamu supaya mama kamu atau papa kamu bisa membantu Silva, membangunkan Silva ketika pagi hari supaya Silva juga tidak terlambat lagi datang ke sekolah, supaya tidak ketinggalan dalam mengikuti pembiasaan ataupun pembelajaran di kelas. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf ya Bu, saya izin ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Delia, siswa kelas 5A. Belajar bersama Bu Novi sangat menyenangkan dan saya merasa nyaman karena saat saya salah, saya tidak dimarahi, melainkan saya diarahkan untuk menemukan jalan keluarnya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Novi. Membuat kita itu sebelum menghukum anak, kita harus cari latar belakangnya kenapa dulu, agar nanti ketika kita menghukum anak kita tidak menyesal. Mungkin seperti itu Bu Novi. Ya, ternyata anak itu memiliki sesuatu yang sangat bagus sampai dia melakukan hal yang
terlambat. Mungkin hanya itu Bu Nopi, terima kasih. Ya, benar sekali Pak Pendi, terima kasih tanggapannya. Jadi setiap kali kita itu ingin melakukan sebuah tindakan, seharusnya kita itu melihat dulu, menanyai dulu. Pasti setiap orang itu punya alasan, jadi jangan asal menghukum seperti itu. Apalagi tadi teman-temannya tadi ikut semacam melempari kertas, itu sebaiknya guru jangan seperti itu. Nah, menginjak pada acara yang berikutnya, kita masuk ke materi sedikit. Ini tentang budaya positif di sekolah. Nah, apa sih budaya positif itu? Kita akan bahas sebentar apa itu budaya positif. Sebelumnya ini saya buka. Kelihatan nggih? Jadi saya dari CGP Angkatan 8 Kota Semarang ini, saya Nopi Lestari dari SD Negeri Bululor nggih, ingin memaparkan sedikit tentang budaya positif. Nah, sebelumnya pasti teman-teman bahagia nggih. Jika tidak bahagia mungkin tidak bisa ngikutin acara ini seperti itu. Nah, budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa minta tolong genggam tangannya kanan sama kiri seperti ini. Dan diibaratkan kita itu yang tangan kiri itu punya sesuatu seperti itu. Yang tangan kiri punya sesuatu sehingga kita coba lepas seperti itu. Kira-kira jenengan mau nggak? Ini ada sesuatu yang berharga. Mungkin yang berharga di sini ada uang atau apa gitu. Kalau jenengan disuruh ngelepas gitu mau nggak sih? Dilepasin seperti itu. Mau nggak, Bu? Dengan alasan apapun seperti itu. Bu Nopi. Iya, nggak mau. Nggak mau. Kenapa Bu Ari nggak mau nih? Karena kan kita pegang sesuatu yang berharga ya. Jadi kalau sesuatu yang berharga mau dilepaskan kan nanti hilang malah sesuatu yang berharga itu. Jadi benar sekali. Tetap digerak-gerakan nggak mau gitu. Nggak mau. Dengan alasan apapun ya Bu Ari. Iya, karena berharga kan ya tadi disebutkan. Kalau nggak berharga mungkin lepasin gitu aja, nggih. Nah, terima kasih. Perubahan paradigma tentang teori kontrol nih. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi itu ada sebuah ilusi guru tentang ilusi bahwa guru itu adalah mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kamu salah seperti ini, harusnya nggak seperti ini. Nah, itu menurut William Glasser itu seperti itu. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan itu positif efektif. Nah, hal itu juga tidak memungkinkan. Jadi ilusi juga bahwa orang dewasa itu memiliki hak. Perubahannya paradigma ini merupakan sebuah teori kontrol. Kenapa demikian, nggih? Sekarang bisa nggak sih kita mengontrol seseorang? Kita bahkan anak-anak hari ini kamu harus seperti ini, harus mengerjakan, mengontrol, nggih, seperti itu. Sebenarnya bahwa teori kontrol ini merupakan sebuah paradigma yang benar-benar bermanfaat, nggih. Kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu stimulus responnya. Namun bahwa sekarang itu kita berusaha memahami pandangan tentang dunia. Jadi tidak semuanya, nggih. Seperti itu.
Berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau sekarang itu nggak demikian, bahwa semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Tadi siapa tadi, Raisa tadi, Kailar ya, itu terlambat itu pasti punya alasan. Namun tadi sayangnya bu gurunya tidak mau mendengarkan, seperti itu. Yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tidak demikian, menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya, hanya saya yang bisa. Jadi orang lain tuh nggak bisa. Kalau saya nggak mau ya nggak bisa dipaksakan. Kalau itu dilaksanakan dengan terpaksa, pasti hasilnya pun juga tidak akan baik seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak demikian. Saya tuh juga nggak bisa loh ngontrol murid saya. Cah, ayo kayak gini, itu nggak bisa. Jadi harus dimunculkan dari dalam hati mereka agar mereka itu mengontrol dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ayo toh, aku minta uangmu, contoh nih, aku mau jajan. Nah, ketika kita tidak diberikan hal itu, maka akan dipaksa, mana uangmu, seperti itu. Itu nggak boleh, Jadi harus ada semacam kolaborasi dan kesepakatan dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikir menang kalah ini akan menjadikan sebuah yang satu menang, yang satu kalah. Tidak demikian. Sekarang kita ubah mindset kita bahwa semuanya menjadi pemenang. Berikutnya adalah apa sih makna disiplin? Nah, disiplin, kita itu sering mendengar kata-kata disiplin. Namun tidak demikian. Disiplin itu ada yang bilangnya berhubungan dengan tata tertib, juga dengan kata teratur, hukuman, juga kepatuhan. Nah, disiplin ini bukan keterkaitan antara keempatnya itu. Justru dalam hukuman itu sebenarnya tidak menjamin seseorang melaksanakan disiplin seperti itu. Nah, gimana kita menciptakan murid yang merdeka seperti itu? Kita kan sekarang itu kan intinya bagaimana agar anak-anak itu bahagia, merdeka, supaya dia bisa melaksanakan apa sesuai kehendak hatinya, namun dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik yang tertanam dalam hidupnya, yaitu dengan melaksanakan disiplin yang kuat. Jadi dasarnya itu memang disiplin yang kuat. Bagaimana caranya membuat anak-anak disiplin yang kuat? Kita berikan motivasi internal. Jadi semacam motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Kalau kita yang memberi, orang lain yang memberi, berarti itu namanya motivasi eksternal, dan itu tidak akan kuat seperti motivasi internal, karena motivasi internal itu lebih tertanam di dalam diri mereka sendiri. Berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal. Pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya mungkin melanggar peraturan, kan tidak nyaman. Ya itu hanya sekedar supaya aku nggak dikopi atau ngerjain tugas seperti itu. Atau bisa jadi mungkin dengan cara aku melakukan ini supaya aku nyaman aja, seperti itu. Bisa saja terjadi demikian. Nah, maka dari itu kita harus memunculkannya. Ini juga ada nih motivasi eksternal berikutnya. Jadi motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, seperti itu. Sebenarnya kita bekerja pun juga motivasi eksternal, kita mendapatkan gaji seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya bekerja? Nah, seperti itu. Itu namanya motivasi eksternal. Namun saya yakin bahwa Bapak Ibu guru itu selain motivasi eksternal pasti ada motivasi internal yang tumbuh di dalamnya, bukan hanya karena imbalan.
Mungkin bisa jadi karena dia ingin mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat atau meng-share pada anak didiknya tentang ilmu-ilmu yang telah didapatkannya. Nah, motivasi internal itu sendiri untuk menghargai diri sendiri. Jadi menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, seperti itu. Sekarang untuk menerapkan hal tersebut kita berorientasi yang namanya budaya positif. Dimulai nih dari peraturan kelas. Dulunya kita ada namanya peraturan kelas, namun hal itu hanya menunjukkan sebuah ketaatan saja tanpa adanya motivasi intrinsik dari diri anak-anak. Sehingga kita harus membangun sebuah keyakinan yang ada di kelas itu, di kelas kita, supaya nantinya lingkungannya menjadi sebuah lingkungan yang positif juga. Maksudnya adalah bahwa ketika kita ingin mendisiplinkan anak, itu kita meyakinkan anak dulu, oh berarti itu piket itu untuk kebersihan seperti itu. Kalau bersih itu apa sih, Nak? Oh, nyaman. Nah, itu namanya lingkungan positif. Dengan lingkungan yang positif, ya di kelas-kelas sudah positif, nantinya akan terciptalah yang namanya budaya positif seperti itu, nggih. Jadi budaya positif itu akan selalu mendarah daging di tempat Bapak Ibu. Jadi di sekolahan seperti itu. Berikutnya adalah ini. Kalau kita amati di situ ada seorang pengendara motor. Dia memakai helm. Nah, seperti itu. Juga ini anak-anak ke sekolah memakai masker. Kira-kira nih Bapak Ibu, mengapa mereka pakai helm? Kenapa juga itu anak-anak memakai masker? Mungkin bisa dibantu jawab mungkin? Bisa dibantu jawab kenapa mereka pakai helm, pakai masker seperti itu? Ya, Bu Ari, monggo Bu Ari. Kalau yang pakai helm itu, kenapa kok pakai gitu ya Bu Nopi ya? Ya, kenapa kok pakai helm? Kan nggak pakai helm pun kan kalau di kampung mungkin kan nggak masalah, nggih. Oh, mungkin karena pengen merasa aman gitu. Jadi supaya terlindung kepalanya pada saat berkendara, ingin merasa aman. Ya. Atau bisa jadi juga dia memakai helm karena taat pada peraturan lalu lintas. Jadi takut ditilang misalnya seperti itu. Oke, ya, benar sekali. Mungkin yang lain ada yang mau menanggapi? Kenapa anak-anak memakai masker mungkin? Saya Bu Nopi. Oke, monggo Pak Pendi. Ada anak pakai masker karena yang pertama anak itu dikasih tahu sama orang tuanya sedang ada pandemi COVID-19. Maka dianjurkan untuk memakai masker agar mereka tidak tertular karena itu aturan dari pemerintah. Oke, benar sekali Bu Ari dan Pak Fendi, ini anak-anak itu pakai masker karena untuk keamanan mereka, untuk kesehatan mereka karena sedang ada COVID. Dan ini pengendara motor ini dia pakai helm karena dia tahu akan keselamatan dia. Kalau dia nggak pakai helm jatuh itu kan tidak ada yang tahu ya kapan tuh jatuh. Jadi kemanapun dia akan memakai helm seperti itu. Dan anak-anak juga nggak ada yang tahu kapan virus COVID dapat menyerang kita, sehingga mereka juga memakai masker. Terima kasih tanggapannya Bu Ari dan Pak Fendi. Berikutnya adalah seorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi itu kalau dia nggak tahu kebersihan kui apa toh janjane seperti itu, dia tuh nggak akan melaksanakannya. Bahkan ada seseorang yang melaksanakan piket itu hanya untuk kebutuhan saja dia supaya tidak dihukum seperti itu. Nah, kalau tadi kita munculkan keyakinan
secara intrinsik bahwa kebersihan itu buat kita nyaman, juga terhindar dari penyakit, dia akan mulai, oh iya nah aku nggak ikut piket nanti kelasku nggak nyaman, nanti banyak virus-virus yang ada di kelas. Nah seperti itu. Jadi murid-murid itu juga mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Mbak Irmi matiin. Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kita harap nanti setelah saya memberikan sedikit ulasan ini, jadi kalau Bapak Ibu mungkin ingin membuat anak-anak itu disiplin, itu kita munculkan dulu. Untuk apa toh kita kok melakukan seperti ini? Jangan langsung anak-anak jangan datang terlambat ke sekolah. Nah, sebenarnya kan datang terlambat ke sekolah itu kan kenapa enggak boleh, itu kan ada nilai-nilai kebajikannya. Salah satunya supaya anak-anak itu enggak tergesa-gesa, jadi ikut pelajaran itu dengan nyaman seperti itu. Kemudian mereka juga tidak tertinggal pelajarannya, atau kalau pagi-pagi pembiasaan, dia kan bisa saja dia menjadi malu kalau dia itu datangnya terlambat seperti itu. Okay? Jadi kita harus memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi sekarang suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tadi seperti yang saya katakan bahwa seseorang itu kalau dipaksa itu tidak bisa. Jadi munculkan dulu nilai-nilai kebajikannya seperti itu. Itu menurut Gaussen tahun 1998. Nah, dalam pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu, kita itu seharusnya keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan lebih konkret. Jadi itu sesuatu yang nyata. Jangan lagi melaksanakan piket seperti itu, namun lebih konkretnya lagi adalah menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi piket itu kan untuk menjaga kebersihan. Nah, macam itu nggih, Bu. Berikutnya berupa pernyataan universal. Jadi mungkin kalau tadi sekolah harus datang dengan bahagia. Nah, seperti itu. Bahagia itu kan mencangkup luas sekali, nggih. Kalau dia nggak datang bahagia, itu di kelas saya sudah mulai itu dicantumkan harus bahagia. Nah, kayak gitu. Berikutnya adalah pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan lagi membuat kata-kata mungkin jangan terlambat. Nah, itu mungkin kita bisa hilangkan dengan kata jangan. Datang tepat waktu seperti itu. Kemudian melaksanakan sesuatu dengan baik, menjaga ketertiban dan keamanan. Seperti itu, nggih. Jadi nggak ada lagi kata-kata negatif, jangan, tidak, seperti itu. Jadi lebih ke yang bentuk-bentuk positifnya. Supaya anak-anak itu yang diingat adalah kata-kata positifnya, bukan lagi kata-kata negatifnya. Berikutnya adalah tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu seharusnya tidak dibuat yang banyak. Kenapa? Karena supaya mudah diingat dan mudah dipahami. Kalau itu terlalu banyak, nanti apa tuh janjane peraturan kelas, keyakinan kelas yang ada di kelas itu seperti itu. Berikutnya adalah sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Kita itu membuat sebuah keyakinan itu seharusnya itu bisa diterapkan di kelas masing-masing. Jadi jangan yang mustahil atau katakan keyakinan kelas itu yang membahagiakan anak, yang buat anak itu nyaman seperti itu.
Kemudian semua warga kelas itu berkontribusi lewat kegiatan curah pendapat. Jangan hanya kita yang membuat keyakinan itu. Jadi anak-anak selalu kita libatkan dalam kegiatan pembentukan keyakinan kelas ini supaya anak-anak lebih mendalam dan mudah diingat tentunya. Berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika keyakinan kelas itu dirasa tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini, maka seharusnya keyakinan kelas itu bisa diubah kembali. Berikutnya adalah ini perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kata-katanya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, dalam keyakinan kelas kita lebih menunjukkan tanggung jawabnya. Tanggung jawab untuk mengembalikan bukunya. Nah, seperti itu. Kemudian dalam peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Nah, mungkin di keyakinan kelas itu bisa diganti dengan kata-kata menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian nih hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelasnya mungkin menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Bisa kita ubah menjadi keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, di sini saya ingat bahwa kata-kata menghormati, menghargai itu dalam diri anak itu ternyata belum semendalam itu. Jadi kemarin tuh saya sempat tanya ke anak-anak artinya apa sih menghargai atau menghormati itu, saya gitu. Ternyata dia itu ya jawabannya itu Bu, menghargai orang yang bicara kayak gitu. Nah, sebenarnya kita lebih memunculkannya seperti ini Bapak Ibu. Menghargai atau menghormati itu lebih kepada tidak menyakitin orang lain dan membuat orang lain itu bahagia. Jadi jangan sampai orang lain itu merasa kecewa. Itu ketika orang lain tidak dihargai pasti kan kecewa. Nah, seperti itu bisa ditanamkan pada diri anak-anak. Berikutnya ada juga di peraturan itu ditulis dilarang menggunakan narkoba. Nah, di sini di keyakinan itu anak-anak itu kita tulis kesehatan seperti itu. Dengan alasan kesehatan itu menjaganya bagaimana kayak gitu. Tidak merokok mungkin, tidak menggunakan narkoba seperti itu. Itu sangat benar sekali. Berikutnya adalah bergantian atau menunggu giliran. Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu kita lebih nilai kebajikannya yang dituju adalah menghormati orang lain. Nah, disinilah adalah nilai-nilai kebajikan yang ada dalam peraturan. Jadi kita tunjukkan nilai-nilai kebajikan itu. Sekarang itu modelnya tidak lagi dihukum oleh penghargaan. Mengapa? Karena penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi dalam penghargaan atau hukuman itu akan berpengaruh pada jangka pendek dan juga jangka panjang. Penghargaan menghukum, ada juga penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu juga tidak efektif. Penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas dan juga penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu seharusnya dimulai dari motivasi intrinsik seperti itu. Sekarang kita ulas kembali tindakan guru atau hukuman atau konsekuensi. Nah, saya minta pendapatnya nggih Bapak Ibu. Kalau ada tindakan guru yang seperti ini, mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, karena dia datangnya terlambat, seorang guru menyuruhnya menulis 100 kali kata saya tidak terlambat. Nah, itu merupakan konsekuensi atau hukuman menurut Bapak Ibu. Kalau konsekuensi tadi kan dia muncul dari dirinya, oh kalau aku menulis seperti ini berarti itu dihukum, apa memang konsekuensinya seperti itu? Mungkin ada yang mau bantu jawab. Hukuman Bu Novi. Hukuman nggih ya. Sepertinya hukuman itu Bu. Dihukum
karena terlambat disuruh nulis 100 kali. Ya, benar sekali, Bu. Menulis itu merupakan bentuk hukuman. Jadi anak-anak tidak nyaman nggih menulis nggih. Berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, anak-anak disuruh mengelilingi basket 2 kali karena hadirnya terlambat. Menurut Bapak Ibu itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Sepertinya tetap hukuman, Ibu. Seperti hukuman. nomor 1. Seperti nomor 1. Hukuman, karena Ibu. mengelilingi lapangan gitu. Pokoknya itu tidak enak banget buat anak-anak seperti itu. Dan yang berikutnya adalah murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga sama nggih, karena dari gurunya, ayo push up 15 kali seperti itu juga. Ya, ini juga hukuman. Kemudian kalau ini mungkin menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Bu Era mungkin bisa bantu jawab, Bu Era. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu hukuman atau konsekuensi, Bu Era? Suaranya nggak terdengar nggih. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi menggantikan kertas ini mungkin kalau ini motivasi secara intrinsik, aduh kertasnya temanku kemarin udah tak coret-coret, berarti saya harus menggantikannya, seperti itu. Jadi ini merupakan konsekuensi nggih, konsekuensi karena dia telah menyoret-nyoret kertas temannya, seperti itu. Berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja. Jadi karena tersenggol saat belanja. Bu Amalia, mungkin ini ya, nggak bisa ada suaranya ya Bu Amalia. Jadi membersihkan tumpahan air di meja itu juga merupakan sebuah konsekuensi nggih. Ini sebenarnya Bu Era mau jawab, namun karena mungkin ada kendala ya Bu Era ya, suaranya nggak masuk Bu Era. Oke, enggak apa-apa. Berikutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Jadi karena tidak mengenakan sepatu hitam, jadi anak-anak disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Bu Lia mungkin bisa bantu jawab, Bu Lia, kalau muridnya itu disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu karena tidak mengenakan sepatu itu menurut Bu Lia itu hukuman atau konsekuensi, Bu Lia? Belum bisa ya Bu Lia. Ini error gitu nggih. Oh. Oke. Kalau murid disuruh mengenakan sepatu seharian, Bu Widya mungkin, Bu Widya bisa bantu jawab, Bu Widya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Widya. Macet kok. Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Bella, yang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang nanar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Bapak Ibu bisa dengar suara YouTube-nya ya? Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf Kak terlambat. Nggak usah banyak alasan.
Berdiri ke depan. Sepanjang pelajaran ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat, Seng. Woo! Sudah 1 jam lebih Mini Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Udah terlambat mau kau lagi. Kaila ke depanku. Hari ini saya tidak terlambat Bu, tapi masuk tapi hukum. Sekarang jelaskan kau kepada kita semua di sini kenapa kau selalu terlambat dan malah kemarin kau tidak masuk. Kaila, jelaskan kau. Bicara kau. Kaila. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Tapi makan dulu mamaku. Baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan mamaku suruh jadi insinyur, tak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar Kak. Lemparkan Ma, lempar Mi, lempar Mi, lempar. Saya kira Bu kita mau hukum Kak, hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, rinduku hadirmu oh bunda, tidurkanku dalam pelukmu. Nah, Bapak Ibu, sekian tadi videonya. Menurut Bapak Ibu nih, video tadi tuh seperti apa sih?
Mohon komentarnya. Mungkin ada yang ingin berkomentar untuk video tadi. Mungkin Pak Pendi mungkin. Oh, Bu Ari, silahkan Bu Ari. Bu Ari Widianti. Selamat pagi Bu Ari. Terima kasih. Oke, monggo. Ya, enggak apa-apa Bu, santai aja. Videonya ya Bu ya. Mengandung bawang. Ya, kalau memang terkendala dari kameranya, mungkin lain waktu kita ini lagi ya Bapak Ibu, kita bisa nanti kalau ada kesempatan kita bersama-sama lagi. Saya siap untuk sedikit membantu untuk kegiatan yang berhubungan dengan budaya positif. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan sekolah yang hebat seperti itu. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Gitu nggih Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live dari Zoom ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Era, terima kasih Bu Widya, terima kasih Bu Irvi, Pak Fendi, Bu Ratna, Bu Ami, terima kasih ya. Wis. Ora apa-apa.